Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewa Akan Gede Wahyu Mahatmaputra, pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai telehealth dan telemedicine dalam layanan kesehatan, yang kita bagi menjadi 3 topik besar. Ya, 3 subtopik, yaitu yang pertama ada konsep telehealth dan telemedicine, lalu yang kedua ada implementasi telehealth dan telemedicine di Indonesia, lalu yang ketiga tantangan implementasi telehealth dan telemedicine. Baik, langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama. Konsep telehealth dan telemedicine. Telehealth itu adalah sebuah penggunaan informasi elektronik atau teknologi telekomunikasi ya, TIK ya, untuk penanganan kesehatan pasien oleh tenaga medis atau oleh dokter. Jadi sarana telekomunikasi ini tidak hanya berbasis internet ya, tapi bisa juga berbasis telepon atau berbasis SMS ya. Lalu informasi elektronik ini dapat berupa atau mencakup gambar digital, video, file teks yang nanti dapat disimpan dalam komputer. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi informasi itu bisa juga berupa email. Ya, teknologi komunikasi yang terlibat dalam telehealth ini bisa menggunakan smartphone, ya, atau perangkat wearable, ya, atau wearable device seperti jam tangan pintar atau kacamata pintar atau yang lainnya. Lalu ada koneksi internet, ada video conference, ada media streaming hingga telepon maupun komunikasi nirkabel lainnya atau komunikasi wireless lainnya. Ya, layanan telehealth ini nanti dijalankan oleh kedua belah pihak, baik itu antara dokter dengan pasien atau antara dokter dengan keluarga pasien atau antar dokter di sarana fasienkes yang berbeda. Ya, atau mungkin tenaga medis lain yang saling berkomunikasi untuk terkait dengan telehealth ini. Itu definisi dari telehealth. Lalu kita lihat definisi dari telemedicine. Ya, telemedicine ini lebih spesifik lagi, ya. Ini berfokus pada layanan pemeriksaan atau layanan yang terkait dengan klinis. Ya, telemedicine ini bisa dikatakan sebagai layanan klinis atau layanan pengobatan jarak jauh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, baik itu dokter, perawat, radiolog, dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, nanti telemedicine juga isinya itu layanannya berupa pertukaran informasi untuk keperluan diagnosis penyakit, ya, layanan pengobatan, lalu ada pencegahan penyakit dan cedera, ya, ada penelitian dan evaluasi, lalu ada juga untuk pendidikan kesehatan. Ya, layanan telemedicine ini nanti dilaksanakan di antar fasienkes ya, untuk dengan tujuan ya untuk menegakkan diagnosis pasien, lalu untuk terapi atau untuk pencegahan penyakit. Itu definisi dari telemedicine. Lalu kita lanjut ya, tentang landasan hukumnya. Setidaknya ada 3 landasan hukum yang diterapkan di Indonesia untuk proses implementasi telemedicine dan telehealth. Yaitu yang pertama ada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 90 tahun 2015, ya. Lalu ada PMK RI nomor 20 tahun 2019, lalu yang ketiga ada PMK RI nomor 46 tahun 2017. Inilah dasar hukum dalam implementasi atau dalam pelaksanaan telehealth dan telemedicine. Lalu kita lihat di sini ada beberapa tujuan dan manfaat layanan telehealth dan telemedicine. Yang pertama adalah meningkatkan mutu layanan kesehatan khususnya di daerah yang terpencil karena minim akses atau karena minimnya SDM kesehatan yang berkompeten, sehingga layanan telehealth dan telemedicine ini dapat membantu layanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Ya. Lalu teknologi telekomunikasi juga dapat meningkatkan informasi kesehatan ya, sehingga dapat menanggulangi permasalahan kesehatan dari sisi atau masalah apa yang dimiliki oleh setiap masyarakat, mulai dari sisi geografis, tentang akses, tingkat sosial, dan budaya. Ya. Lalu tujuan berikutnya adalah meningkatkan kesadaran pasien untuk patuh obat dan mengurangi komplikasi. Ini banyak ya atau sering kita temui ketika seorang pasien menderita penyakit yang sifatnya menahun, penyakit kronis yang harus rutin minum obat, itu kesadaran untuk minum obatnya masih kurang. Ya, jadi atau mungkin penyakit yang sifatnya kronis tadi
ada risiko tinggi tentang komplikasi sehingga perlu pengawasan ya secara real time meskipun itu jarak jauh dengan bantuan telehealth dan telemedicine. Ya, yang berikutnya, yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai sistem monitoring oleh tenaga kesehatan kepada pasien yang menderita penyakit kronis yang sulit, yang tidak bisa mobilitas atau tidak bisa bergerak, itu bisa memanfaatkan layanan telehealth dan telemedicine. Gitu ya. Kita lanjut ya. Beberapa istilah dalam layanan telemedicine. Yang pertama ada Fasiankes pemberi konsultasi. Ya, ini adalah Fasiankes tingkat lanjut yang memiliki SDM yang berkompeten, ya, lalu memiliki sarana prasarana yang mendukung dan memiliki koneksi yang atau jaringan internet yang baik. Ya, jadi tugasnya adalah nanti memberikan konsultasi, memberikan jawaban, memberikan informasi terkait yang dibutuhkan oleh Fasiankes peminta konsultasi. Ya, lalu yang kedua ada Fasiankes peminta konsultasi. Ini adalah Fasiankes di daerah yang belum memiliki SDM yang kompeten sehingga membutuhkan pihak Fasiankes lain untuk membantu penegakan diagnosis pasien. Ya, lalu ada expertise. Expertise adalah hasil dari konsultasi tersebut. Ya, atau kesimpulan dari dokter atau subspesialis ya tentang hasil gambar yang dibaca ya atau foto atau hasil penunjang sehingga dapat membantu diagnosis pasien yang ada di Fasiankes peminta konsultasi. Gitu ya. Lalu implementasi telehealth dan telemedicine di Indonesia. Ya, yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Temenin ya Kementerian Kesehatan itu yang pertama ada teleradiologi ya atau pembacaan hasil ronsen jarak jauh, lalu ada tele EKG, ya, teleradiologi, lalu tele EKG, ya, proses konsultasi dan pembacaan hasil EKG dari jarak jauh, lalu tele USG ya untuk melihat perkembangan dari janin atau bayi dengan menggunakan alat USG itu secara jarak jauh. Lalu ada telekonsultasi atau konsultasi jarak jauh terkait dengan klinis atau pengobatan pada pasien. Itu lalu layanan-layanan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah layanan telemedicine yang disediakan Kemenkes melalui aplikasi Temenin. Ini adalah nama aplikasi telemedicine dari Kemenkes. Kita lanjut ya. Contoh implementasinya telemedicine di Indonesia. Yang pertama adalah adanya video conference jarak jauh untuk keperluan penegakan diagnosis, pengobatan atau pencegahan penyakit. Ya, lalu yang kedua, ada transmisi foto kondisi kesehatan atau luka pasien, sehingga konsultan dokter tersebut dapat melihat atau dapat memeriksa awal, ya pemeriksaan awal bagaimana kondisi kesehatan atau luka pasien melalui foto. Ya, transmisi foto. Lalu ada tindak lanjut melalui pesan teks misalnya atau telepon atau video conference. Jadi pemeriksaan awal tadi bisa menggunakan teks, ya laporan lewat teks, lewat telepon ke dokter atau melalui video conference sehingga dokter ini bisa menentukan apakah perlu ditindaklanjuti, perlu kunjungan langsung, perlu tatap muka langsung atau tidak. Ya, lalu yang berikutnya ada monitoring jarak jauh pasien. Ya, dan yang terakhir ada transmisi suara jantung atau tekanan darah atau denyut jantung ya menggunakan wearable device ya seperti smartwatch atau lain sebagainya atau memeriksa tekanan darah pasca operasi dan yang lainnya menggunakan teknologi dan informasi dan komunikasi menggunakan TIK. Itu adalah contoh implementasi telemedicine. Lalu kita lanjut ya ke implementasi telehealth. Ya, yang pertama ada video conference untuk konsultasi ya terkait kesehatan, ya terkait dengan kehamilan, terkait dengan gizi, psikologis dan kejiwaan. Ini bisa dilakukan ya dengan menggunakan fasilitas video conference. Lalu contoh lainnya adalah tentang store and forward ya praktik untuk mentransmisikan ya gambar, video, teks digital yang sebelumnya itu disimpan dulu ya direkam dulu direkam dulu lalu disimpan dalam komputer baru kemudian dikirim ke dokter atau nakes atau vaskes lain yang lebih berkompeten ya sehingga pasien itu dapat merekam dan mengirimkan gambar misalnya gigi yang rusak atau gigi yang sakit ada luka atau ada keluhan tertentu sehingga dokter yang jaraknya jauh bisa menentukan apakah perlu apakah perlu ketemu langsung, konsultasi langsung atau tidak.
gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan remote patient monitoring atau RPM. Ini adalah transmisi data kesehatan ya, seperti tekanan gula darah, kadar gula darah ya, tekanan darah, tingkat glukosa atau oksigen dalam darah melalui alat yang bisa digunakan sendiri di rumah. Jadi ini pasien yang diabetes, pasien yang tekanan darah tinggi, atau pasien yang mengalami sesak nafas itu dapat mengecek sendiri kondisi tubuhnya, lalu dikirimkan melalui teknologi, melalui jaringan internet ya, atau melalui pemanfaatan TIK ya. Nanti alat-alat yang bisa digunakan itu ada stetoskop digital ya, ophthalmoscope, otoskop, smartphone ya, kamera smartphone, atau wearable seperti smartwatch atau smartband ya. Lalu ada layanan telehealth, layanan mobile health. Ini yang menggunakan perangkat mobile atau smartphone untuk mengirimkan informasi kesehatan. Itulah contoh implementasi dalam layanan telehealth. Ya, lalu apa sih tantangan implementasi telehealth dan telemedicine di Indonesia? Yang pertama itu penyediaan infrastruktur yang memadai. Jadi pemerataan infrastruktur ya, antara di kota dengan di desa itu harus memadai, harus seimbang ya, di antara di kota dengan di desa, dengan di daerah, dengan di pelosok. Diharapkan teknologi jaringannya atau komunikasinya atau berbasis 4G misalnya itu sudah cukup memadai, sehingga pengiriman data dan penerimaan data itu bisa lebih mudah dan lebih lebih cepat, real time ya. Lalu hardware dan software yang memadai ini, layanan telemedicine dan telehealth itu membutuhkan hardware seperti komputer atau gelang pintar atau jam pintar, smartwatch ya, atau mungkin alat-alat medis lainnya yang bisa digunakan oleh baik itu oleh pasien atau oleh dokter ya. Itu harus semuanya harus memadai, dan softwarenya juga harus bisa diimplementasikan dan mudah digunakan ya. Tampilannya, user interface-nya sangat friendly sehingga nanti dokter maupun pasien tuh dengan mudah bisa menggunakannya ya. Lalu ada kesediaan dan kemampuan SDM ya, baik itu SDM nakes dan SDM non nakes dalam menggunakan teknologi. Apakah pasiennya bisa menggunakan teknologi atau enggak, atau apakah dia mau menggunakan teknologi atau tidak. Begitu juga dengan nakesnya, apakah dokter, perawat, radiolog itu bersedia menggunakan teknologi dan mampu atau memiliki kompetensi untuk menggunakan teknologi tersebut. Ya, permasalahannya lainnya ya, yaitu keamanan data. Apakah data yang dikirim antar fasiankes tadi atau data yang dikirim dari pasien kepada dokter itu aman, tidak bocor, tidak dimanfaatkan atau tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Lalu yang terakhir adalah interoperabilitas atau kemampuan antar sistem informasi ya, antar sistem informasi telehealth satu dengan telehealth yang lain berkomunikasi, atau antara layanan telemedicine rumah sakit A dengan rumah sakit B berkomunikasi. Itu adalah interoperabilitas, kemampuan berkomunikasi antar sistem informasi diharapkan bisa baik sehingga proses transmisi atau proses transfer data itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada data yang hilang atau data yang tidak dapat terbaca atau korup. Gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan review singkat tentang telehealth dan telemedicine dalam layanan kesehatan. Itu saja dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih.